Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan membahas tentang rumus-rumus Excel yang biasa kita gunakan dalam tes admin atau perkantoran. Oke, langsung saja kita mulai untuk share screen-nya ya. Oke, sudah terlihat di sini ada data, terus kita akan mengisi tentang total nilai atau jumlah rata-rata, statusnya apakah dia lulus atau tidak lulus. Di sini ada kriteria kelulusannya, di mana kalau misalnya nilai 75 sampai 100 dia lulus, sedangkan di bawah 75 itu tidak lulus. Nah, kita akan lihat hitung dengan cara menggunakan rumus Excel, jangan menggunakan manual. Oke, kita mulai saja ya. Nah, di sini ada 3 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, IPS. Kita akan mencari total nilainya, rata-rata nilainya, dan statusnya. Untuk mencari total nilai, kita biasakan sama dengan, biasakan kalau kita mau menggunakan rumus, pertama kali yang kita gunakan adalah sama dengan ya. Sama dengan sum, habis itu kita tarik yang mana yang mau kita jumlahkan. Nah, ini 3, kita enter aja. Nah, selebihnya kita tarik ke bawah, ya. Tarik ke bawahnya plus kayak gini ya. Jadi, jangan tariknya di sini. Kalau kita tarik dalam keadaan kursor masih kayak gini, nggak bisa, ya. Jadi, harus kita tarik ke bawah dari sini. Plus di tengah-tengah garis, baru kita tarik. Nah, ini sampai ke bawah, langsung semuanya sama. Jadi, nggak perlu satu-satu. Lalu rata-rata. Kalau rata-rata, kita pakai sama dengan, lalu average. Average. Rata-rata, average, terus MTK, IPA, IPS. Di sini kita tarik lagi. Lalu jangan lupa kalau misalnya udah tanda dalam kurung, harus kita tutup kurung. Jadi kalau udah ada buka kurung, kita harus tutup kurung. Oke. Nah, lalu selebihnya kita akan ke bawahin. Oke, ya seperti ini. Oke, diulang ya. Sama dengan average. Setelah average, kita tarik garis. Lalu kita oke. Kita tarik ke bawah. Kalau di sini nggak bisa ya kursornya, maka kursornya harus di bawah sini. Oke. Lanjut status. Nah, status tadi kan kita akan meluluskan jika nilainya itu 75. Berarti kalau misalnya 75 pas, dia akan lulus ya. Maka sama dengan if, kita pakai if. If apa? Jika nilainya apa? Nilai yang mana? Nilai kriteria kelulusan katanya apa? Nilai rata-rata. Berarti yang akan kita klik nilai rata-rata. If nilai rata-rata kita klik, karena 75 lulus, maka kita pakai lebih besar sama dengan. Ya. Lebih besar sama dengan artinya yang lebih nilainya lebih besar dari 75 dia lulus, dan 75 pas juga lulus, maka pakai sama dengan. Lebih besar sama dengan 75. Nah, terus kita mau value if. Jadi kita bisa lihat di sini petunjuk di bawah ini nih, logical test, value if true, value if false. Nah, maka kalau lebih besar sama dengan 75, kita mau kriterianya apa? Tadi lulus. Jangan lupa pakai tanda petik 2. Lulus. Tuh, petik 2 lagi, terus koma. Nah, di sini harus lihat lagi. Kalau misalnya PC kalian atau komputer kalian pakai titik koma, petunjuknya, maka pakai titik koma. Nah, kalau di komputer ibu di sini tuh koma. Karena di sini koma, maka ibu bikinnya nanti koma terus, koma terus. Tapi kalau di laptop atau komputer kalian pakainya titik koma, maka titik koma. Kalau dia mintanya petunjuknya titik 2, maka titik 2. Jadi setiap laptop berbeda-beda. Lalu selebihnya apa? Value if false itu berarti kalau misalnya nilainya nggak segitu gimana? Maka kita tulis misalnya kalau nilainya tidak segitu maka tidak lulus. Tanda petik lagi baru tutup. Oke, sip.
Nah, lulus. Nah, sebenarnya kan ini kita bisa gunakan walaupun nggak pakai rumus. Tapi kalau ini datanya cuma 10 orang atau 15 orang masih mudah. Tapi kalau misalnya nanti murid kita ada 100, ada 200, nggak mungkin kan kita tulis semua lulus, nggak lulus, lulus, nggak lulus dengan cara manual. Capek, makanya kita harus pakai rumus. Nah, setelah itu udah menggunakan rumus, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kita cek. 47 lulus nggak lulus. Oke, sama 61 juga nggak lulus, 88 lulus ya, 76 lulus, 68 nggak lulus, sampai seterusnya sama ya. Jadi kalau kita enaknya udah menggunakan rumus, rumusnya hanya sekali, terus kita tarik mau berapapun datanya, semua udah akan sama dan benar gitu. Nggak akan lagi ada kekeliruan atau kesalahan. Oke, kita lanjut lagi. Banyaknya murid di kelas. Nah, banyaknya murid di kelas juga sebenarnya kita bisa ngitung ya. Ada berapa muridnya. Cuman lebih enak kalau misalnya kita pakai rumus langsung aja sama dengan count. Kita pakai sama dengan count. Nah, di sini ada count A sama count biasa. Apa perbedaannya? Kalau saat kita mau menghitung data pakai count doang, berarti kita harus menghitungnya si angka. Jadi kalau kita menghitungnya bukan angka, dia nggak akan bisa. Nah, bisa count-nya dari sini. Nah, ternyata ada datanya 18. Tapi kalau misalnya kita pakai sama dengan count, tapi yang kita klik itu nama orangnya, bukan angka. Apakah bisa? Coba. Nah, dia nggak akan bisa. Jadi dia nggak bekerja rumusnya. Nah, kalau misalnya count A, baru kita pakainya ke nama orang atau alfabet. Count A. Terus di sini misalnya nama orang yang kita klik, maka sama 18. Jadi intinya kalau kita pakai rumusnya count, maka pakainya yang kita hitung adalah data yang berupa angka. Tapi kalau pakainya count A, berarti data yang kita hitung harus berupa alfabet atau nama orang. Kita lanjut, nilai rata-rata tertinggi. Nah, kalau nilai rata-rata tertinggi nih, kita sebenarnya bisa langsung lihat aja kan mana nilai rata-rata tertinggi, tapi takutnya kita salah lihat atau terdapat kekeliruan. Jadi kita pakai rumus aja untuk nilai rata-rata tertinggi, pakainya sama dengan max. Max itu berarti nilai tertinggi. Terus kita klik yang mana karena dia mintanya nilai rata-rata, berarti kita masukin nilai max-nya itu adalah nilai rata-rata. Oke, kalau terendah tadi tertinggi adalah max, berarti kalau terendah itu sama dengan min. Sama dengan min, nilai rata-rata juga yang diminta, maka kita tarik kursornya ke data min. Oke. Nah, sekarang banyak murid yang lulus. Sebenarnya kita bisa hitung aja kan banyak murid yang lulus berapa. Misalnya ini satu, terus dua, tiga, empat, lima gitu. Nah, tapi balik lagi, kita takut ada kekeliruan, salah hitung, lebih baik kita pakai rumus yang pasti benar. Maka kita gunakan banyak murid yang lulus berarti sama dengan eh, banyak. Tadi kan kalau menghitung banyak murid berarti kita pakai count ya. Nah, karena ketentuannya itu harus banyak murid yang lulus aja, berarti kita pakai count if. Jadi ada pengecualian yang nggak lulus, kita nggak usah ngitung. Jadi count if. Nah, di sini tuh ada petunjuknya. Biasanya kalau kita udah buka rumus, count if, terus dia minta range sama kriterianya. Range, berarti range itu artinya kita tarik kursor yang mau mana, data mana yang mau kita ambil. Berarti banyaknya murid yang lulus, di sini count range. Range-nya itu kita ambil yang lulus, lulus dan gak lulus kita tarik. Lalu balik lagi nih. Kalau di petunjuknya laptop saya, dia mintanya koma, bukan titik dua. Maka range, koma, terus dia kriterianya apa nih tadi? Kriterianya siswa yang lulus. Maka tanda petik, ingat selalu ada tanda petiknya kalau untuk kriteria lulus, terus tutup kurung, jangan lupa. Oke, berarti banyak murid yang lulus hanya 10 orang. Nah, begitu juga yang jumlah total nilai murid yang lulus, jumlah total. Jumlah itu tadi adalah sum ya kan, jumlah sum. Nah, tapi minta yang lulus aja berarti pakainya sama dengan sum if. Kenapa sum if? Karena pengecualian dia maunya
hanya total murid yang lulus. Sum if, kan total itu adalah sum if, terus dia mintanya apa? Range-nya dulu, range-nya berarti ngomongin yang lulus. Kita tarik yang lulus, terus koma kriterianya. Kriterianya kita mau ngitungnya yang lulus aja. Setelah yang lulus, sum range. Sum range. Di sini katanya jumlah total nilai murid yang lulus. Yang kriterianya udah, berarti kita pakai total nilai yang kita klik. Oke, jangan lupa setelah buka kurung pasti tutup kurung. Lanjut rata-rata nilai murid yang lulus. Nilai rata-rata. Berarti kalau rata-rata itu tadi adalah average. Average sama dengan average if ya, karena kita minta yang lulus aja. Maka average each range-nya statusnya dulu ya yang pasti. Habis statusnya baru kita minta kriterianya yang lulus. Lalu dia minta tadi rata-ratanya. Berarti kita klik komanya jangan lupa terus nilai rata-ratanya. Tutup kurung. Nah, ini nilai rata-rata yang lulus. Jadi dengan menggunakan rumus Excel ini kita sudah mengisi total nilai rata-rata, status, dan kriteria kelulusan. Oke, kita masuk ke part 2.